Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Nasrullah dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di video kali ini kita akan belajar tentang Break Even Point atau BEP atau titik impas. Sebelumnya kita belajar tentang harga pokok produksi. Oke, langsung saja. Apa sih itu Break Even Point? Ya, sebelum kita masuk ke break even point, sebelumnya kita harus mengenal biaya produksi terlebih dahulu supaya kalian mudah untuk memahami break even point. Yang pertama, jenis-jenis biaya produksi. Ada 3 yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Apa sih itu? Di sini merupakan biaya yang dalam periode waktu tertentu jumlahnya tetap dan tidak berubah, serta tidak bergantung pada banyak sedikitnya jumlah produk yang berhasil diproduksi. Contohnya adalah biaya penyusutan alat, biaya sewa gedung, biaya penyusutan nilai gedung, pajak perusahaan, serta biaya administrasi lainnya. Biaya ini selalu dikeluarkan setiap bulannya, walaupun misalkan di bulan sekarang memproduksi, bulan besok tidak memproduksi, bulan besoknya lagi memproduksi, bulan besoknya nggak memproduksi. Biaya ini tetap dikeluarkan setiap bulannya. Walaupun kita tahu di bulan berikutnya tidak memproduksi suatu produk, tapi biaya ini, biaya sewa gedung, penyusutan tetap harus dikeluarkan. Jelas ya? Berikutnya adalah biaya variabel atau variable cost. Merupakan biaya yang jumlahnya dapat berubah-berubah sesuai dengan jumlah produk yang berhasil diproduksinya. Kaitannya semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan, maka akan semakin besar pula jumlah biaya variabel yang dibutuhkan. Contohnya adalah biaya bahan baku, upah tenaga kerja bersistem komisi. Di sini bersistem komisi, bersistem harian. Betul, berarti berubah-berubah tergantung produksi yang dihasilkannya. Bulan Agustus memproduksi 1000. Bulan September memproduksi 2000, berarti ada biaya tambahan untuk pembelian bahan baku. Berarti biaya tersebut berubah. Yang tadinya memproduksi 1000 di bulan Agustus dengan rupiah. Untuk memproduksi 1000 harus mengeluarkan biaya 1 juta misalkan. Di bulan berikutnya memproduksi 2000, berarti harus mengeluarkan 2 juta. Di bulan berikutnya tidak memproduksi, ya kita tidak perlu mengeluarkan biaya bahan baku. Begitulah biaya variabel. Cukup jelas ya. Berikutnya biaya total atau total cost. Merupakan kombinasi dari biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan produksi dalam suatu periode. Yaitu penggabungan antara biaya tetap dan biaya variabel. Itu adalah merupakan biaya total atau total cost. Baik, kita masuk ke materi titik impas atau break even point. Titik impas atau break even point adalah sebuah titik di mana biaya atau pengeluaran dan pendapatan seimbang. Dengan kata lain, total biaya, biaya tetap, dan biaya variabel sama dengan total penjualan. Di sini ada grafik daripada break even point. Di sini titik break even point atau titik impasnya berada di angka 5 dan di rupiah ke 500. Jadi perusahaan ini mencapai break even point ketika menjual sebanyak 5 dan serupiah 500. Ketika perusahaan ini menjual di atas 5, maka dia dianggap untung. 6, 7, 8, 9 dianggap untung. Tapi kalau misalkan masih di bawah 5, 1, 2, 3, baru penjualannya mencapai 3 atau 4, maka dia masih dianggap rugi. Tapi kalau penjualannya pas di angka 5, maka dia pas, tidak rugi, tidak untung. Itu ada gambarannya. Manfaat dan kelemahan break even point. Manfaat yang pertama adalah BEP memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan. Yang kedua, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan.
Yang ketiga, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Kelemahan daripada break-even point, hanya ada satu macam barang yang diproduksi atau dijual. Jadi ketika kalian memproduksi 3 unit barang atau lebih banyak lagi, maka kalian harus menghitungnya satu per satu break-even point dari masing-masing produk tersebut. Cara menghitung break-even point, ada 2 rumus yang bisa digunakan. Yang pertama adalah break-even point dalam unit dan break-even point dalam rupiah. Dalam unit rumusnya adalah break-even point sama dengan fixed cost dibagi price dikurangin variable cost. Dalam rupiah rumusnya adalah break-even point sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurangin variable cost dibagi price. Untuk lebih jelasnya kita bisa masuk ke latihan soal. Di sini ada toko Bineka Makmur menjual macam-macam jaket. Toko ini mengeluarkan biaya tetap sebesar 50 juta rupiah dan biaya variabel sebesar 30.000 per unit. Kemudian akan menjual jaket sebesar 50.000 rupiah per unit jaketnya. Hitunglah break-even point dalam unit dan break-even point dalam rupiah. Jadi sudah sama-sama tahu rumusnya dan sudah kalian catat tentunya, betul? Ya. Kita langsung saja, tadi biaya tetapnya sebesar 50 juta rupiah dibagi harganya tadi 50.000 rupiah, biaya variabelnya 30.000 rupiah. 50 juta dibagi 20.000, 50 dikurangi 30 sama dengan 2.500 unit. Jadi ketika kita break even point untuk perusahaan jaket ini harus menjual 2.500 unit untuk mencapai BEP. Sekarang BEP dalam rupiah. Biaya tetapnya ada 50 juta, dibagi 1 dikurangin 30.000 biaya variabelnya dibagi harganya 50.000. 50 juta dibagi 1 dikurangin 30 bagi 50 sama dengan 0,6. 50 juta dibagi 0,4, 1 dikurangi 0,6 sama dengan 0,4 sama dengan 125 juta rupiah. Jadi untuk mencapai break even point harus mencapai 125 juta rupiah penjualannya. Oke, baik. Kalau memang kalian kurang jelas, kalian boleh tulis di kolom komentar pertanyaan yang memang masih belum jelas, atau bisa japri saya secara pribadi atau melalui Google Classroom dan juga Quantum e-learning. Bisa lewat mana saja. Oke, sekian materi dari saya untuk break even point ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Sebelum kalian menyelesaikan video ini, kalian boleh latihan soal, mengerjakan di rumah dari soal yang ada di dalam video ini. Kalian kerjakan di rumah, tulis dalam buku tulis, kirim ke link yang nanti saya akan berikan. Oke, sampai sini materi kita. Salam produk kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.